Selamat pagi buat semua pemirsa di rumah dan pemirsa dimanapun berada. Di kesempatan video kali ini, Raup Laut ingin mengajak semua pemirsa untuk menyaksikan pekerjaan-pekerjaan kita satu harian di Port Otonomi Abidjan. Pemirsa, ini adalah proyek reklamasi pembuatan pelabuhan atau jeti baru di Port Otonomi Abidjan. Saat ini kami sedang melakukan pekerjaan dredging, pengerukan dan penimbunan pasir. Untuk selanjutnya pemasangan batu bronjong atau gabion. Dan setelah itu pemasangan bender dan proyek pun akan berakhir. Baiklah pemirsa, mungkin kita lebih baik bercerita tentang hal yang lain sambil menyaksikan kegiatan kita. Rasanya mungkin kita bosan membahas tentang kerja terus. Mungkin kita bisa bercerita dulu ada suatu kejadian di daerah Maluku, tepatnya di Kepulauan Seram. Itu kejadian pemerkosaan. Jadi waktu itu sampai di tempat persidangan. Jadi waktu di persidangan, si hakim bertanya, "Nona, waktu itu kejadiannya bagaimana?" Terus si perempuan menjawab, "Kejadiannya begini, Bapak Jakosa. Waktu itu pagi-pagi beta pergi ke kebun. Tahu-tahu dia ikut beta dari belakang. Beta kira dia mau cari kayu. Tahu-tahu dia banting beta di ubu-ubu. Maksudnya dibanting, dijatuhkan di embun-embun pagi itu. Terus begitu dia banting beta, Bapak Jakosa, dia kasih kalawara dia punya tombak daging." Maksudnya dikeluarkan dia punya barang itulah. Begitu dia tombak beta, Bapak Jakosa, dia punya kasakitan, taringa dunia. Tapi begitu dia goyang, Bapak Jakosa, dia punya kasanangan saja, rasa di awang-awang. Kalau Bapak Jakosa kurang yakin, atau pulang parate. Akhirnya persidangan pun ketok palu. Persidangan selesai. Terus ada lagi nih cerita seru juga nih. Ini cerita orang Aceh. Jadi pada masa-masa kami waktu masih remaja, kami masih sering-sering minum minyak kamput zaman itu. Itu ada salah seorang, mungkin dia dari Aceh logatnya. Dia pun minumlah di samping kami. Jadi dia tengoklah kedai warung itu kan. Habis itu dia mulai tanya sama penjaga warung, "Pak, ada kamput, Pak?" Kamput zaman itu kalau di tempat kami kamput tuh cap kambing putih. Nah, itu minuman memabukkan zaman dulu lah. Nggak tahu sekarang ada atau tidak. Jadi orang kedai bilang, "Ada Bang, cuma tinggal 1 botol." "Ada apa Pak, kasihlah saya 1 botol," katanya. Minumlah. Orang Aceh nih, konduktor, kalau kami bilang kenek mobil arang itu. Minumlah malam itu dia. Minum 1 botol. Habislah 1 botol tuh dia udah mulai
puyeng kan. Jadi begitu habis satu botol, dia rasa masih kurang. Dia tanya lagi sama orang warung, "Pak, ada kamput lagi Pak, satu botol lagi, saya tanggung minum nih," katanya. Orang warung bilang, "Udah habis Bang, udah gak ada lagi," katanya. Dia tengoklah di steling-steling itu kan, nampaklah botol-botol tuh, botol kecap. Tanya lagi, "Itu apa yang hitam-hitam?" "Oh ini kecap Pak," katanya. "Ini kecap. Kecap ini Bang," katanya yang jaga warung. Mungkin dia salah dengar kan. Dia bilang, "Ada apa?" katanya. "Lain cap pun tak apa." Dia kira lain cap lah, lain merek. Karena kalau di Aceh kan pada masa itu minuman kan nggak boleh terbuka, jadi dibungkus. Dia bilang lain cap pun tak apa. Bingung tukang warung, kasih aja kecap itu, kecap asin tuh, satu botol besar kan. Minum dia, minum, dia udah mulai merenyah-renyah ya kan, udah mulai ngomel-ngomel ya kan. Dia bilang susah katanya. "Kenapa?" kata kawannya. "Tadi minum sebotol kepala pening," katanya. "Tambah sebotol lagi, perut pula memuntah," katanya. Jadi kami udah mulai ketawa lah. Dia udah minum kecap kan, kecap asin. Dia bilang, "Tadi minum sebotol, kepala udah pening," katanya. "Tambah sebotol lagi, perut pula memuntah. Berapa ini Pak?" Kata bapak, "Itu 150. Pantas, murah, asin," katanya. Kami gelak ketawa lah hari itu. Jadi itulah ceritanya. Jadi ini ada lagi nih cerita ini di kejadian di Ambon juga waktu itu kan. Dia dari Pulau Seram mau nyebrang ke Ambon, dia membawa cengkeh pakai kapal kecil lah, sampan kecil macam itulah. Jadi dia membawa cengkeh, sampai di tengah laut ombak mulai kuat. Jadi dia udah mulai berdoa lah, kawan itu nama Yohanes. Dia bilang, "Tuhan Allah, tolong beta juga. Kalau beta bisa sampai di seberang, beta kasih cengkeh 1 karung." Jadi kawannya kaget dengar kayak gitu doa kawannya. "Yohanes, doa bagaimana itu?" Jadi Yohanes bilang, "Beta perlit ya om tua." Rupanya dia bohong-bohong sama Tuhan dia. Mau janjikan 1 karung cengkeh kalau selamat sampai tepi. Begitu ceritanya. Terus ada lagi nih kisah cerita orang Aceh yang merantau, awal-awal merantau ke Medan pada masa zaman dulu lah. Jadi turunlah dia sampai di Medan. Jadi dia jalan-jalan lah pagi itu kan. Dia jalan-jalan di daerah rel kereta api di daerah Tembung sana. Jadi di rel kereta api itu kan banyak batu-batuan yang panas itu kan, kering kan, banyak barang-barang itu yang kering itu, banyak kotoran-kotoran manusia. Ada zaman-zaman dulu kan orang di rel kereta api macam itu kan. Jadi orang-orang Aceh itu udah mulai bingung. Dia bilang, kurang ajar ini orang Medan. Di Aceh pisang sale digalakkan, di Medan pisang sale dibuang-buang katanya. Jadi kata kawannya,
Lim, itu pisang sale apa tai, Lim? Ah, ini pisang sale lah ini katanya. Macam tai, Lim. Nah, ini pisang sale katanya kan. Kalau nggak percaya biar saya coba katanya kan. Dia cobalah. Apa, Lim? Tai katanya. Akhirnya dia pun makan tai. Oke, sambil nyantai-nyantai gini, kita cover lagu aja, nyanyi-nyanyi sedikit ya kan. Kita nyanyi lagu Ambon ya kan. Biar agak-agak asik sedikit suasananya. Nggak tahu udah lama nggak nyanyi, mungkin nggak narik lagi suaranya nih. Angin bawa kabar ke sana, bawa beta pun pesan, berdia di sana. Bilang beta pun rindu, bilang beta pun sayang, biar beta tak pisah jauh, ale ada di hati. Tunggu ale lama di sini, rindu setengah mati. Siumana ale pun janji, beta sabar menanti. Sio ale nyong sampai hati, biar beta tak pisah jauh, beta pegang sepun janji. Tak gantung lama, katong pun cinta. Tagal mau tunggu beta, cari hidup di rantau. Ternyata beta susah di sini. Kalau ada yang mau masuk minta, nona terima saja. Jangan ale pikir beta lai senyum sing bisa perkara cinta, beta cinta. Mau sayang paling sayang, Marsio mau bikin apa, harus tinggal beta percuma. Beta susah di rantau. Begitulah lagu, cover lagu. Aduh, lupa saya penyanyinya siapa. Jadi ada cerita lagi nih, dulu di Medan sana, di daerah Binjaya ada taman namanya Tirtasari. Jadi di taman itu seringlah untuk malam-malam minggu muda-mudi pada duduk nyantai di situ kan. Jadi ada satu pasang pemuda dan pemudi itu, yang cowoknya orang Batak, yang ceweknya orang Jawa. Jadi dia orang udah janjian lah di situ, janji jumpa di taman itu kan. Jadi cewek udah sampai duluan situ. Pas
datang cowoknya tadi, yang orang Batak tadi. Cewek udah duduk nunggu kan. Jadi cewek bilang, "Mas, jagung mas." Jadi cowoknya dengar jagung. "Apa? Jagung dek, belilah," katanya. Belilah jagung. Makanlah jagung dia kan, berdua kan. Makan jagung kan. Ceweknya udah mulai bisikin sama cowok itu, "Mas, wis ngaceng mas." Jadi cowoknya yang orang Batak tadi salah dengar lagi dia. Kan di situ memang banyak orang jualan jagung, jualan kacang kan. "Apa? Kacang?" katanya. "Jagung pun belum habis, kacang lagi udah kau minta," katanya. Nah, belilah lagi kacang lagi. Makanlah kacang lagi di orang dua itu kan. makan jagung, makan kacang di orang balik lah. Jadi dia balik, diantarlah sama cowok itu. Rumah cewek ini di tempat gelap-gelap, masuk lorong-lorong di kampung-kampung lah gitu. Di kampung-kampung gelap-gelap. Cowok ini pakai sepatu lah. Jadi di perjalanan terinjaklah sesuatu. "Aduh, Yem," katanya. Cewek ini nama Yem. "Apa bang?" "Ini saya terinjak sesuatu nih," katanya. "Apa itu?" "Saya tahu nih, ini pasti tombu nih," katanya. "Apa itu?" "Ini tai letong lembu lah," katanya. Udah terinjak lah kawan, itu tai letong lembu kan. Ya begitulah, akhirnya udah sampai dekat rumah, mulailah minta cium cowok Batak tadi. "Yem, ayolah Yem." "Nggak mau lah," katanya. "Kamu tadi di sana ditawarin nggak mau," katanya. "Ini udah sampai rumah kamu minta pula." "Nggak mau lah," katanya. Nah, begitulah kisahnya, sampai di situ aja. Kisah percintaan orang Batak dan orang Jawa. Selanjutnya kita cover lagu lagi ya. Nyanyi-nyanyi sedikit lah, biar asik sedikit suasananya. Kali ini kita nyanyikan lagunya Nap. Apa judulnya ya? Pokoknya nyanyi aja lah, nggak tahu judulnya. Gimana lagunya? Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini mulai merapu. Akhirnya ku menemukanmu, saat raga ini ingin berlabuh. Ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Bila nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Bila
nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Akhirnya ku menemukanmu. Saat hati ini mulai merapu, akhirnya ku menemukanmu. Saat raga ini ingin berlabuh, ku berharap engkaulah jawaban segala risau hatiku, dan biarkan diriku mencintaimu hingga ujung usiaku. Jika nanti ku sanding dirimu, miliki aku dengan segala kelemahanku. Bila nanti engkau di sampingku, jangan pernah letih untuk mencintaiku. Oke, begitulah cover lagu dari Raup Laut, lagunya Naf. Jadi ada cerita lagi nih, ceritanya masih orang Aceh juga waktu itu. Orang Aceh zaman dulu lah, yang masih belum ini kan, sekarang udah maju. Jadi dia datang ke Medan, waktu zaman itu masih ada Damri, ada Pulpo dulu, mobil tingkat tuh kan. Jadi kan masih naik berdesak-desakan macam itu. Jadi ceritanya kaki kawan itu terinjak sama preman Medan. Dia bilang ini kurang ajar katanya. Kaki saya udah diinjak dia. Tengok saya hitung 1 kali katanya kan. Diam aja preman itu, injak terus kan. Dia hitung lagi 2 kali katanya kan. Preman ini kan memang cari gara-gara juga. Diam aja dia diinjak terus. Dia mau hitung 3 kali katanya kan. Apa katanya? Terkejut kawan tuh Aceh itu kan. Anak Aceh terkejut, dibentak sama preman tadi kan. Apa kau hitung-hitung? Tidak bang katanya, saya cuma hitung-hitung saja katanya. Jadi begitulah cerita gurauan-gurauan. Oke, selanjutnya kita mungkin bisa cover lagu lagi. Biar asik-asik, kita main asik-asikan aja. Habis saya undang pemirsa datang nonton di sini ke Afrika. Nah, kita main asik-asikan aja lah di sini ya kan. Nah, sambil minum-minum kopi lah di sini, kopi pahit aja, kopi hitam. Ya kan. Mungkin kawan-kawan yang lain yang nengok Bang Opur segala macam, Bang Dadang, kasih kopi hitam lah di sini di Afrika. Sambil bergurau-gurau, asik juga lah, lama-lama manis juga kalau ada yang manis-manis kan. Jadi kita nyanyi lagi, kita cover lagu Nap lagi ya. Nah, judulnya saya udah tahu lah, pokoknya saya tahu sekira-sekira lagunya.
angin, untuk sebuah kenangan yang berlalu, hembuskan sepi, menyayat hati. Meski raga ini tak lagi milikmu, namun di dalam hatiku sungguh engkau hidup. Entah sampai kapan ku tanamkan rasa cinta ini jauh di lubuk hatiku, masih terukir namamu. Jauh di dasar jiwaku, engkau masih kekasihku. Walau lupa pula. Lupa macam mana ya? Baiklah, selanjutnya mungkin kita bercerita tentang pengalaman saya. Kenapa saya terjun dan meminati di YouTube. Sebetulnya awal-awalnya begini. Ini kisah saya ya. Saya awal-awalnya nggak pernah mengerti, nggak pernah mengerti kalau di YouTube itu punya satu peluang sebenarnya, punya peluang untuk mendapatkan income dari situ. Nggak tahu itu keberuntungan ataupun memang usaha keras, tapi intinya menurut ceritanya udah banyak yang berhasil gitu kan. Jadi pada masa itu saya setahun yang lalu baru saya mulai menyadari bahwasanya ternyata YouTube ini punya potensi, ada peluang untuk menghasilkan pendapatan secara baik bila kita beruntung. Dulu awal-awal saya terinspirasi membuat channel. Ceritanya teman saya pernah bercerita sama saya, "Bang, rupanya di Jawa ada kampung YouTuber bang," katanya. Jadi aku bilang, "Kampung YouTuber gimana man?" Aku bilang, "Saya belum paham." Iya, di kampung itu semuanya jadi YouTuber. Wah, udah kaya bang, bisa beli mobil, bisa beli motor, bisa beli tanah orang-orang di situ katanya. Masa? Iya, kata kawan saya. Abang ketik aja nanti kampung YouTuber, nanti abang dapat tuh. Nah, dari situlah saya mulai ketik kampung YouTuber. Saya lihatlah cerita-cerita soal, ketemulah saya si Zuben. Di antara yang lain itu ketemulah saya si Zuben. Oh, ini si Zuben man, aku bilang. Si Zuben ini aku memang ngikutin dia ini, aku bilang. Aku kan kalau lagi di rumah aku sering suka perbaiki motor-motor. Saya hobi perbaiki, saya punya motor-motor antik saya. Jadi kalau saya nggak tahu, saya lihat YouTube. Dan bengkelnya si Zuben itu, yang bengkelnya memang dia ahli, dia kayaknya pintar dia di bengkel motor. Oh, ini Zuben, jadi saya ikutlah cerita-cerita kisah-kisah dia. Dari awal-awalnya si Zuben tadi itu terinspirasi dari Atta Halilintar sampai dia memulai dengan HP kentang dia,
Terus karena merasa agak kesulitan, sampai dia jual gelang istrinya yang bawaan dari gadis, sampai dia jual untuk dia membeli handphone yang agak bagusan sedikit. Waktu itu katanya handphone Xiaomi. Terus dia bercerita sampai dia bisa beli rumah, beli segala macam, sampai dia dikira dia punya tuyul, dia punya pesugihan di kampung itu, karena kampungnya si Suben itu katanya di daerah kampung tertinggal. Jadi si Suben menonjol karena dia usahanya hanya bengkel kecil, terus dia menonjol. Akhirnya dia diperkirakan orang kampung itu, disangkakan dia itu punya kesugihan gitu. Lambat laun dia merasa nggak nyaman, terus dia mengaku sama orang kampung itu, dan akhirnya orang kampung pun tahu kalau dia itu seorang YouTuber yang bekerja secara online gitu. Terus dia menciptakan anak-anak asuh, anak didik dia untuk menjadi seorang YouTuber. Memang di kampung YouTuber itu memang sekarang udah banyak yang jadi YouTuber, udah banyak yang jadi, menurut ceritanya kan. Nggak tahu, saya belum pernah sampai di sana, di Bumi Ayu di daerah Jawa mana, nggak tahu, dari Jawa Tengah mungkin. Jadi dari situ, dari kisah si Suben dan orang-orang di kampung sana itu, jadi satu inspirasi bagi saya. Ternyata di YouTube ini bisa menghasilkan income, bisa menghasilkan, mendapatkan income itu nyata rupanya, nggak hanya cerita gitu kan. Terus saya kabarin anak saya waktu itu, anak saya ada lacang-lacang di rumah itu, saya kabarin, bikinlah. Aku bilang kalau memang ini apa, anak-anak itu jawab, namanya anak-anak belum tahu yang namanya peluang. Dia jawab, susah itu Pak, nggak segampang itu jadi YouTuber katanya. Masa sih susah? Saya pikir macam itu. Akhirnya saya coba buat channel. Macam mana cara buat channel nih? Saya ketik saya handphone, jadi channel. Macam itu, jadilah channel saya kan. Jadi channel, saya upload video asal aja lah. Bisa pun jadi channel, udah bisa upload video gitu kan. Mudah aja kok, gak susah macam mana saya pikir kan. Saya coba kan, bisa. Terus saya promo di Facebook. Jumpa kawan Facebook saya yang kebetulan ada channel juga. Dia udah lama bikin channel kan, karena udah agak lumayan dia punya subscribe. Dia masuk di channel saya, dia bilang, saya dukung 100% katanya kamu bikin channel YouTube, lanjutkan katanya. Aku bilang oke, siap bang. Tapi aku nggak tahu nih macam mana caranya, pokoknya kau upload aja video apa aja katanya, upload aja. Itulah, upload, share di Facebook kan. Ya waktu itu sepi juga lah, penontonnya nggak ramai. Terus dari Facebook saya di inbox kawan anak Blitar. Dia bilang, Om, ayo kita bikin grup. Om, bikin grup apa? Grup WhatsApp katanya. Karena waktu itu sebelum itu kawan saya kasih tahu, ikut aja, share di grup YouTube di Facebook katanya. Aku bilang memang ada, kau cari aja grup YouTuber pemula. Aku klik YouTuber pemula, muncul. Akhirnya aku share di situ. Ada kawan anak Blitar itu, dia inbox saya, Bang, ayo bang, berapa nomor WA bang? Yuk kita bikin grup yuk. Aku bilang
grup apa? Grup YouTuber pemula. Nah, kita saling sharing, saling tukar ini. Nah, dari situlah mulai ketemu grup. Akhirnya kami pun bikin. Dia bikin saya dijadikan salah satu admin. Aku bilang saya nggak sempat ngurus tuh, gue bilang. Nggak apa-apa katanya, Om nggak usah urus. Pokoknya Om jadi penasehat aja nanti di sini katanya kan, biar kita bisa saling sharing, saling tukar pikiran, saling support. Ya oke lah, akhirnya jalan lah, jalan, tapi nggak lama berjalan grup itu pun vakum sampai sekarang. Adminnya pun mungkin udah capek. Saya juga salah satu admin, cuman ya saya kan orangnya nggak ada waktu untuk gitu. Ya udah, akhirnya udah capek, mungkin dia pun capek atau semangatnya melemah. Padahal subscribe kawan saya itu udah banyak juga, udah 1000 lebih juga. Tapi sekarang udah jarang-jarang upload juga dia. Ya udah, akhirnya pun dari situlah, dari grup itu ketemu, akhirnya tahu ya apa yang namanya algoritma, apa yang namanya rekom pencarian judul. Nah, terus di samping itu saya selalu belajarnya, saya lihat video-video orang yang udah ramai itu, saya lihat macam mana orang itu buat, macam mana dia buat. Nah, saya coba contoh macam mana dia cara mengambil gambarnya. Ya sedikit banyak sekarang udah tahu, cuman masalahnya kadang-kadang kita sendirian ini memang nggak bisa macam bagus macam orang yang betul-betul udah punya tim di situ lah. Kalau udah ada tim, mungkin ada yang mengambil gambar, ada yang tim kreatif dia, ada yang ya ngedit mungkin gitu kan. Kalau saya semenjak di YouTuber ini akhirnya saya bisa mengedit video. Ya saya belajar sendiri, saya nggak tahu aplikasi apa yang saya buat. Pertamanya anak saya sarankan bapak belajar dari aplikasi yang murah, yang biasa dulu, macam Capcut. Nanti baru ke aplikasi yang agak bagus, macam KineMaster. Dan waktu itu saya nggak ngerti mau download KineMaster dari mana. Akhirnya anak saya kasih link dia. Saya kalau nggak tahu, saya biasanya tanya sama anak di rumah, macam mana bang, bapak nggak tahu nih. Ya udah, nanti saya kasih link, kata anak saya, kasih link dia, nanti bapak download aja, bapak ikutin aja, saya punya itu tunjuk ya. Download, akhirnya bisa, dan berjalan sampai sekarang ya. Alhamdulillah udah sedikit memahami yang gitu-gitu untuk YouTuber. Cuman masalahnya ya itu tadi, waktu saya nggak ada untuk pengambilan gambar. Untuk kita memang sebetulnya nggak bisa efektif kalau kita sendiri, maksudnya nggak ada yang bantu, nggak bisa menghasilkan sesuatu video yang betul-betul menarik, yang macam orang-orang yang udah ramai, yang udah channel-channel besar punya. Soalnya dalam pengambilan gambar, kalau kita sendiri pun ya yang kita lihat dari sudut pandang kita aja. Kalau ada tim, mungkin tim bilang, kita bisa discuss, oh dari sini cantik, dari sini cantik, ambil cara gini, kita ada teman diskusi. Macam saya di Afrika ini, saya nggak pernah jumpa YouTuber, nggak pernah jumpa temen yang bisa diajak ngomong. Ya saya belajar sendiri karena saya nggak punya mentor.
Ya mentor saya ya teman-teman jumpa-jumpa di grup ini. Nah, itulah yang jadi mentor saya. Dan juga yang sering-sering ngajar saya ya itu tadi teman saya yang pertama kali ngajar saya itu. Itu dia memang pintar orangnya, kalau aku akui dia macam orang IT. Kalau soal mengedit atau teknologi gadget dia memang lebih pintar. Makanya saya sering banyak tanya sama dia, belajar. Dan dia memang mendukung saya juga, karena kami berteman dah lama, udah 20 tahun yang lalu lah, ada 20 lebih tahun yang lalu. Dari kami lajang-lajang sampai kami udah punya anak. Jadi ya begitu. Dan belakangan saya lihat, sebetulnya belakangan ini video teman saya itu, mentor saya itu, yang selalu ngajarin saya itu, nama channelnya Edit Blog Tema. Itu belakangan ini saya lihat channelnya nggak ramai, tapi saya heran kok dia punya subscribe naiknya cepat gitu kan. Akhirnya saya tanya lagi kenapa bisa begitu. Terus dia sarankan saya, kamu buatlah akun TikTok katanya. Karena saya naiknya itu dari TikTok. Saya kalah di YouTuber. Konten-konten saya nggak ramai di YouTube, tapi saya share di TikTok, konten saya meledak di TikTok katanya. Cuman saya belum begitu paham, belum begitu masuk logika saya, kok bisa berhubung ya dari TikTok ke YouTube gitu. Tapi nyatanya kawan saya bisa, emang dia di TikTok dia ramai videonya, dan followernya mungkin masuk subscribe ke YouTube dia. Dan dalam hitungan bulan, dulu pertama-tama saya lihat dia punya mungkin 6 bulan yang lalu, dia punya subscribe baru sekitaran 2.000 lebih atau 3.000-an. Dan sampai saat ini sekarang saya lihat dia punya subscribe udah 10.000. Cepat sekali. Sementara saya nggak naik-naik subscribe-nya. Mau nyari 1.000 aja nggak naik-naik saya. Dia 8.000 atau 7.000 kenaikannya dalam masa 6 bulan ini. Dia nggak ikut grup, dia main single. Nah itu saya nggak begitu pahamnya sampai di itu. Video nggak ramai, video dia belakangan ini nggak begitu ramai. Memang dia punya video-video yang ramai, udah ratusan ribu kali tonton. Tapi udah lama, udah berapa tahun yang lalu, 6 tahun yang lalu gitu kan. Tapi video yang belakangan ini dia nggak ramai. Cuman ya itu tadi, subscribe dia itu naiknya cepat sekali. Cuman video dia di platform TikTok, nah itu dia videonya ramai di platform TikTok. Dia kalah di YouTube, dia menang di TikTok. Makanya akhirnya saya pun ikut-ikut. Cuman saya masih mencari bagaimana caranya mengkaitkan antara TikTok dan YouTube. Ya memang saya punya
link udah saya kaitkan, maksudnya saya punya link channel YouTube, saya sudah kaitkan di akun TikTok. Maksud saya macam mana saya mau mengkaitkan konten video yang di YouTube bisa seiring dengan konten yang di TikTok gitu. Itu yang saya mau pelajari. Dan saya pun belum bisa begitu banyak tanya sama kawan-kawan, sama teman saya itu tadi, mentor saya, karena kami nggak pernah berjumpa kan, dan kami pun sama-sama sibuk. Kalau komunikasi pun sekali-sekali aja paling. Ya begitulah kisah saya menjadi dan punya keinginan jadi YouTuber. Mungkin teman-teman yang lain punya kisah-kisah yang lain, mungkin bisa diceritakan nanti di kolom komentar. Kisah saya macam itu, dan saya punya harapan, berharap kalau bisa channel saya ini berkembang dan membesar. Tentu semua kita, teman-teman yang di grup atau teman-teman yang lain yang sama-sama YouTuber pemula, kita udah punya keinginan, udah punya apa dibilangnya, udah tahu kalau di situ udah ada, di YouTube ini sebetulnya ada, bisa mendapatkan peluang. Ya tentu kita harus belajar dan belajar terus. Kita belajar nggak membatasi usia. Selama kita hidup kita wajib belajar. Apalagi sesuatu yang baru macam di YouTuber, macam di YouTube ini bagi saya sesuatu yang baru. Karena dunia saya selama ini nggak kayak gini. Nah, di YouTube ini dunia yang baru bagi saya, dan saya harus belajar lagi untuk itu. Saya harus dalami lagi. Makanya dari situ saya membuat bukan hanya satu channel. Itu untuk tujuan saya untuk membandingkan antara satu dan yang lain. Dan satu lagi teman-teman, sebenarnya beberapa bulan yang lalu video-video saya sempat pernah ramai. Dan pada masa itu yang saya lakukan begini. Waktu itu saya rajin mengunjungi. Waktu itu kebetulan pekerjaan saya bisa saya kontrol. Dan per 15 menit sekali, pokoknya sesering mungkin saya pas rehat atau pas ada jeda kerja, saya buka channel. Pas jeda kerja saya buka channel. Pas jam istirahat saya buka channel. Jadi saya banyak mengunjungi, dan saya banyak komentar-komentar di orang lain, di teman-teman yang lain. Notifikasi banyak yang kita ikuti, nggak terlewatkan macam sekarang. Itu pada masa itu ya lumayan, cukup sempat ratingnya ada naik. Cuman belakangan ini memang kayaknya redup lagi, nggak begitu naik, ya standar. Udah berapa bulan belakangan ini karena saya udah sibuk, terus saya nggak ada ikut grup-grup, ya akhirnya ratingnya pun turun kembali. Ya mungkin juga karena saya nggak sempat ataupun membuat konten yang belakangan ini kurang menarik. Karena konten-konten saya yang belakangan ini mungkin ya konten hanya sekedar isi macam itu, karena waktunya saya nggak ada. Itu jadi video-video saya yang sebelumnya saya simpan untuk membuat bahan.
ya udah saya isi gitu aja. Memang benar, kadang ada sebagian orang bilang kita nggak tahu apa video yang diinginkan penonton. Kadang-kadang capek kita ngedit video bagus belum tentu ramai, dan juga kadang-kadang video yang tanpa diedit kita upload begitu aja bisa juga ramai. Jadi kita nggak tahu apa yang diinginkan penonton. Ya inti dari semua itu mungkin kita harus rajin aja, rajin upload video, konsisten, dan jangan merasa lelah. Ya walaupun jarang-jarang, tapi kita harus continue upload. Kalau nggak sempat 1 hari sekali, ya mungkin 2-3 hari sekali. Kalau nggak mungkin seminggu sekali. Kalau nggak sempat seminggu sekali, macam saya udah 2 minggu sekali. Nah, macam itulah. Kalau tidak sempat lagi pun mungkin ya paling tidak sebulan sekali kita harus upload. Jadi kita punya rating video di YouTube nggak terus tenggelam karena orang lain terus upload. Karena kalau kita jarang upload, memang rating video kita tenggelam, turun ke bawah. Cuman yang saya pelajari selama ini menurut saya, karena media YouTube itu sesungguhnya media informasi, dan kalau bisa kita memang mencari jangkauan pasar itu yang seluas-luasnya. Bagaimana kita bisa mencari jangkauan pasar yang seluas-luasnya? Ya caranya kita harus belajar membuat subtitle untuk dimengerti orang-orang yang ada di muka bumi ini. Karena kita setiap daerah, setiap negeri beda bahasa, beda kalimat kata bahasanya. Jadi belum tentu dia orang tahu bahasa kita. Jadi kalau kita bisa menerapkan subtitle, bisa. Tapi memang nggak semua channel besar pun kadang-kadang nggak menerapkan subtitle, karena membuat subtitle itu nggak mudah. Saya udah pernah coba tapi nggak mudah, terlalu rumit ngeditnya. Terkecuali mungkin orang yang sudah punya tim, ada tim khusus untuk ngedit itu. Kalau kita personal macam ini kayaknya memang agak ribet. Tapi kalau bisa menerapkan subtitle, kemungkinan video kita akan ditonton di seluruh dunia, dan potensi pasar yang dijangkau akan lebih luas. Begitu menurut saya. Karena media massa ini bersifat informasi. Jadi orang akan melewatkan kita punya video kalau orang itu nggak paham apa video kita. Kalau kita bisa menerapkan subtitle bahasa sehingga mereka bisa paham judul dan isi video kita, mungkin mereka akan menonton walaupun hanya sebentar. Itu menurut saya begitu. Cuman kembali lagi ke masing-masing orang. Setiap orang punya keyakinan, punya maksudnya punya keyakinan sendiri, punya strategi sendiri, mungkin punya kemampuan orang beda-beda. Intinya kita harus semangat aja lah, pokoknya gitu. Kita harus semangat upload video, ya video apa aja. Ya kalau kita keterbatasan dengan ilmu, dengan SDM nggak mampu untuk melakukan yang lebih, ya kita buat aja apa yang bisa. Kalau kita nggak bisa menjangkau dunia, kita jangkau aja wilayah tempat, atau anggaplah kita hanya menjangkau pasarnya, pasar Indonesia, ya nggak apa-apa, dilanjutkan aja gitu. Intinya ikhtiar aja lah. Semoga dengan ikhtiar kita bisa mendapat keberuntungan dan bisa mendapatkan sesuatu income daripada hasil jerih payah capek tadi. Begitulah pendapat saya.
Pak Soekarno dulu pernah bercerita kepada para pemuda, "Hai anak-anak muda, bermimpilah kalian setinggi langit. Jikapun kalian jatuh, kalian akan bersama bintang-bintang." Memang keberuntungan itu selalu ada. Untuk setiap manusia itu punya keberuntungan. Tapi biasanya keberuntungan akan lebih mendekati manusia yang rajin, manusia yang ulet, manusia yang mau melakukan sesuatu perubahan. Bahkan orang yang pintar sekalipun tidak akan jadi sesuatu yang baik, tidak akan menjadi apa-apa jika dia malas untuk melakukan perubahan. Jadi memang penyakit malas itu penyakit yang paling sulit dihilangkan. Paling sulit. Itu penyakit yang terparah. Ya kalau udah malas, ya tentunya semua yang mau dibuat malas. Bahkan kadang-kadang mau makan pun malas. Nah, mau makan malas, mau ke bilik air malas. Nah, terus terakhir-terakhirnya nanti malas pula untuk bernapas. Udah kacau lah kalau udah macam itu. Game over lah udah malas. Nah, itu nggak ada obatnya lagi dah. Nah, biar disambut pakai gendang pun kalau orang udah malas, udahlah malas lah itu. Nah, begitulah kira-kira. Ini sambil gurau-gurau ya, sobat. Jadi saya memang orangnya suka bergurau. Jadi kalau teman-teman, kalau saya bergurau jangan diambil hati. Memang saya orangnya suka bergurau untuk, ya menurut saya gurauan itu satu hiburan yang bagus. Selagi gurauan kita masih di tahap kesopanan, saling harga menghargai. Bahkan saya ada teman kita, itu saya selalu bergurau. Pokoknya saya setiap kali ketemu sama dia, memang saya ngakak betul lah. Pokoknya maksudnya bukan ketemu langsung, maksudnya ketemu dalam channel. saya ngakak betul. Memang orangnya kuat bergurau, orangnya memang pintar bergurau. Pokoknya setiap kali ketemu di itu, dia pintar bergurau lah. Pokoknya saya pun bergurau terus sama dia. Pokoknya kami heboh lah kalau ketemu macam Metro Mini yang di Blok M sana lah, ugal-ugalan lah, heboh. Macam itulah agaknya. Dulu awal-awalnya dia duluan gurauin saya, dia bohongin saya, katanya neneknya meninggal. Tahu-tahu neneknya yang di England sana, yang siapa? Ratu Inggris tuh meninggal kemarin tuh. Saya pikir beneran juga. Oh, saya bilang berarti ini keturunan putri Inggris gitu kan. Dia bilang memang saya keturunan putri, tapi bukan putri Inggris, saya putri dari Laut Kidul katanya. Alamak, manusia gaib ini bisa berubah-ubah nih. Dari situ teruslah kami kacau-kacau lah kalau ketemu dalam channel itu, kami terus bergurau. Pokoknya saya geli sekali itu. Nah itu memang saya, karena saya suka bergurau, dan gurauan ini menurut saya menghibur juga. Jadi kita menghilangkan stres dengan bergurau. Cuman di samping itu kita harus semangat selalu untuk menuju tujuan dan harapan kita menjadi seorang YouTuber. Kita harus berkreasi juga, harus mengembangkan ide-ide, harus banyak belajar lah. Ya orang belajar itu nggak akan ada habisnya, sampai ke liang lahat kita pun belajar terus. Jadi waktu itu saya pernah ketemu teman dari Brazil. Ya, jadi kontennya saya lihat judulnya itu bahasa Indonesia. Terus saya pikir mungkin ini orang Indonesia yang di Brazil. Tapi pas begitu saya lihat dia ngomong bahasanya bahasa Brazil, bahasa Portugis. Jadi saya bilang begini, video kamu bagus, tapi sayangnya saya nggak mengerti bahasa kamu, bilang. Akhirnya dia jawab begini,
saya ada terapkan 10 bahasa di dunia ini. Anda bisa pilih bahasa mana yang Anda mau, katanya. Jadi dari situ saya mendapat satu ilmu. Kok bisa dia buat macam itu gitu kan? Judulnya pakai bahasa kita, bahasa Indonesia gitu kan. Deskripsinya pakai bahasa kita gitu kan. Macam mana orang itu buatnya? Akhirnya saya pergi ke dashboard YouTube Studio. Saya cari. Akhirnya saya pun mendapatkan untuk itu. Nah, dari situlah. Begitulah cara-cara saya untuk mendapatkan ilmu-ilmu baru. Yang ternyata ya bukan dibilang apa, nggak dibilang sukuisme. Memang setiap orang punya sukuisme yang kuat. Ya contohnya tadi saya pikir pada awalnya dia orang Indonesia karena judulnya bahasa Indonesia. Makanya saya klik videonya. Setelah saya tonton, rupanya dia bahasanya bahasa Portugis. Jadi saya nggak paham. Makanya saya komen macam itu. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan, kalau kita bisa terapkan macam itu, ya nggak ada salahnya. Kemungkinan pun kalau orang Brazil, orang Rusia, orang-orang luar negeri sana mengerti dengan judul video kita dengan bahasa mereka, mungkin mereka akan klik. Nah, itulah contohnya. Karena ini YouTube ini media informasi, saya kira begitu. Tapi memang saya belum terapkan semua. Ada satu dua video saya yang saya terapkan cara macam itu. Ya memang ya biasa aja juga, ada lebih, tapi minimal kita udah berusaha gitu. Memang untuk menerapkan banyak bahasa itu kita membutuhkan waktu. Ya memang capek sedikit lah, capek daripada biasanya. Dan setelah itu saya ada jumpa lagi satu channel, channelnya channel masak, dia tanpa bicara. Tapi memang channel itu baru, saya lihat. Tapi memang luar biasa ramai. Dia channel memasak. Dia tanpa bicara, tapi dia hanya selipkan bahasa subtitle macam itu. Tulisan aja. Jadi saya lihat nama channelnya bahasa kita. Deskripsi channelnya bahasa kita. Judul videonya bahasa kita. Deskripsi videonya bahasa kita. Dan subtitle yang tertulis yang berjalan di layar juga ada bahasa kita dan ada bahasa mereka gitu. Memang video itu ramai sekali. Padahal channelnya masih baru. Jadi dari situ saya berpikir macam mana dia bisa buat. Oke lah, yang tadi judul video dan deskripsi video saya udah dapat, saya udah bisa buat. Ini sekarang judul, nama channel, dan deskripsi channelnya juga pakai bahasa kita gitu kan. Akhirnya saya cari lagi, saya bermain lagi di dashboard YouTube Studio, saya cari. Dan alhamdulillah saya dapat juga. Dan itu memang sampai sekarang belum saya terapkan di Raup Laut. Cuman saya udah terapkan di channel saya yang satu lagi di Pantai Gading. Saya udah terapkan untuk di deskripsi dan nama channel. Mungkin kalau teman-teman pengaturan handphonenya pakai bahasa lain, bahasa Inggris, bahasa beberapa bahasa gitulah. Mungkin teman-teman bisa membaca channel saya tuh ya bahasa itu. Judul channel saya mungkin bahasa itu. Bahasa umpamanya teman-teman pakai bahasa Vietnam ya mungkin judul saya atau nama channel saya itu dengan tulisan Vietnam. Tapi di Raup Laut saya belum sempat lagi buat, belum sempat saya terapkan.
mungkin yang akan datang saya akan terapkan juga. Jadi menurut saya, ini hanya pendapat saya, mungkin kita beda pendapat. Menurut saya, jika kita bisa memperluas pasar secara global, kenapa kita hanya mengambil pasar secara domestik, secara nasional? Bukankah itu fasilitas sudah disediakan oleh YouTube untuk memperluas pasar seluas-luasnya? Ya memang butuh keuletan lah, butuh capek kita. Itu menurut saya. Baiklah para sahabat yang sudah sudi berkunjung ke Abidjan, sudi mampir ke channel Raup Laut, saya ucapkan banyak terima kasih. Mungkin ini hanya sedikit gurauan, sedikit pendapat-pendapat dari saya Raup Laut. Ambil yang baik, tinggalkan yang buruknya, dan saya berharap semoga impian kita semua akan menjadi kenyataan.